Udah ya? Ya udah. Oke, oke. Oke, lanjut ya. Oke, makasih Tenisa udah mengingatkan. Lanjut. Iya, Ya tapi Allah, belum udah. terjawab. Apanya? Oh, kemarin. Iya, 3. Aku nanya 3 lagi sih. Enggak, Ini Teh. kan ada Enggak, ini 7. baru rekaman pertama. Oh, gitu. Kemarin-kemarin nggak direkam. Bukan maksudnya. Apanya? Kan kemarin tanda ciri isim udah 7. Oh, Nah, aku teh baru dapat 4. 3 lagi tidak tahu. oh, sorry. Maaf, enggak. Jangan pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Arab. Afwan. Oke lah. Kemarin tuh kan ini teh diawali mim, tamar butoh, alif lam, dan tanwin. Udah sampai situ teh. Ya, udah. Nah, didahului huruf jar. Tapi tadi udah bisa didahului huruf jar. Paling review kecil aja, review pendek nggak apa-apa kok. Oke. Didahului oleh huruf jar. Jadi, setiap kalimat didahului haraf-haraf itu kata depan atau kata sambung ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia tuh dengan, atas, kepada, dari, kayak gitu ya. Nah, haraf jar ini uh, dia punya klasifikasinya sendiri kayak haraf-haraf yang masuk ke haraf jar, karena haraf itu banyak ya. Nanti ada juga yang disebut haraf nida. Klasifikasi ini ada yang berdasarkan fungsinya, kayak nanti ada di bawah. Ada juga yang berdasarkan kayak ini tuh min, an, ila, semuanya kalimat isim setelah ini pasti nanti kalimat isimnya dibacanya i atau in, kasroh atau kasrotain. Nah, haraf jarnya ini banyak, min, an, ila, ala, fi, bi, yang artinya bisa ya dibaca li, la juga tapi sebenarnya jarang, ka seperti kayak kak misalnya Teh Nisa ya, Anissa Kalbadri seperti bulan purnama, asik. Berarti Al Badri adalah kalimat isim karena setelah haraf jar. Wa demi, wa-nya bukan wawudan ya, wawu demi artinya. Wawu demi itu contohnya ini ada di surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, bukan artinya dan masa ya. Wal laili. Nah, makanya di Quran juga kenapa disebutnya apa harokatnya itu adalah kasroh, karena memang wawunya wawu haraf jar, bukan wawu dan. Wawu dan itu namanya haraf atof. Nanti mungkin ada pembahasannya tersendiri. Yang pasti di bab isim ini, tanda isim ini, kalimah-kalimah setelah ini nih, gerombolan haraf jar ini, maka kalimah tersebut adalah isim. Kalimah isim setelah haraf jar disebutnya majrur. Makanya suka disebut jarun wa majrurun. Kayak gitu teh. Dari haraf jar ada yang mau ditanyain dulu teh? Ini mau direkod, maaf. Aku baru selesai. Udah di record. Ini siapa? Oke. Teh Nggak Anissa, apa-apa, lanjut dulu. Teh Anissa, gimana? Haraf jar sampai sini ada pertanyaan atau masih kurang begitu jelas? Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut ya. Insya Allah paham. Selanjutnya adalah huruf nida. Haraf nida ini tadi klasifikasinya, kalau haraf nida ini berdasarkan fungsinya. Nida itu artinya kan seruan ya. Ada nidaul ummah, menyeru umat gitu. Nah, ini juga ya gitu. Sama di sini baru ada 2 ya ayuha. Sebenarnya ada satu lagi ya ayyatuha. Ada di surat Al-Fajr ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi yang kita bahas di sini 2 dulu aja. Sama artinya ya dan ya ayuha sama, tapi penggunaannya aja yang beda nanti. Kayak gitu. Nah, kalimah setelah ya atau ya ayuha disebut kalimah isim. Intinya itu, intinya ya. Nah, tapi nanti
kalimah isim setelah ya, cara bacanya ternyata berbeda-beda. Kayak gitu. Ada 4 kalimah isim yang bakal kita temuin setelah ya. Yang pertama adalah mufrad alam. Mufrad alam, mufrad dalam artinya, sebagaimana artinya itu kan tunggal ya. Alam tuh alami gitu. Ya jadi dia emang beneran mufrad gitu. Intinya gitu. Yaitu nama yang tidak digabung dengan kata setelahnya. Jadi mufrad yang kalau tadi ada mudhof ilaih ya, nggak digabung misalnya ya Zaid gitu, Zaid aja, nggak kayak oh ini aja nih contohnya misalnya mungkin di sini ya masih ada nggak ya tulisan? Aduh enggak kayaknya. Oke kita ini tapi udah pusing. Ini mungkin sedikit review juga buat teman-teman yang lain. Tadi mufrad alam ya, yang pertama itu mufrad. Nah, mufrad ini tadi tunggal, tidak diikuti apa tadi bahasanya? Tidak diikuti kalimah seterusnya gitu. Tidak digabung dengan kalimah setelahnya. Cara bacanya akhirnya dibaca domah tanpa tanwin. Nah, kita lanjut ke contohnya nih sekarang. 1 mufrad, contohnya apa? Kalimah yang nggak digabung dengan kalimah setelahnya tuh kayak gimana sih? Contohnya tadi, ya Zaid. Ya Zaidu. Dibacanya ya tadi tanpa tanwin. Domah tanpa tanwin. Nggak boleh dibaca Zaidun. Ya Zaidun. Nggak boleh. Ya Zaidan apalagi nggak boleh. Mutlak harus domah aja. Tadi gimana kalau misalnya dia ini kan mufrad alam ya, nggak digabung dengan kalimat setelahnya. Ada nama yang digabung loh. Contohnya apa? Abdurrahman. Ini kan 2 kalimat ya. Ya abdu. Enggak. Ini kan nanti dulu, jangan disakalin. Misalnya ini Abdurrahman. Ditambahin ya, cara bacanya nggak jadi ya abdu di sini. Beda lagi, ada cara bacanya tersendiri. Karena apa? Dia ini punya ini nih, punya sandaran, bukan sandaran. Ar-Rahman ini bersandar ke abdu kayak gitu. Jadi bukan mufrad kayak gitu. Yang kedua adalah Yang kedua nakiroh maksudah, yaitu kalimat isim nakiroh tapi ditujukan kepada yang sudah tentu. Akhirnya dibaca dhammah tanpa tanwin. Jadi kan kalau kita tahu kalau nakiroh itu sebenarnya dia itu masih umum ya, tapi dalam bab haraf nida ini ada namanya nakiroh maksudah, nakiroh yang sudah dimaksud meskipun dia tanpa alif lam. Nah, rojul kayak ya rojul, ya rijal, dia juga bisa buat laki-laki banyak ya. Ya walad, anak 1 orang gitu, anak laki-laki. Ya muslimat, hai cewek-cewek, kalau di kitanya mah gitu, cewek-cewek muslimah ya. Ya Said, wahai tuan. Nah ini itu jadi udah dimaksud gitu nakirohnya. Nakirah tuh tanpa alif lam ya. Jadi pas kita manggil ya walad, si waladnya itu ada di depan kita gitu. Kayak gitu kita manggil. Atau enggak ya ada orangnya kelihatan sama kita. Kayak kalau misalnya ya mar'ah. Mar'ah itu cewek kan. Kalau misalnya diterjemahin ke Indonesianya neng gitu. Manggil. Ya Syekh, ya Ustadz kayak gitu. Nakiroh maksudah. Cara bacanya dibaca domah tanpa tanwin sama kayak mufrad alam. Jadi cara bacanya gimana? Ya rojulu, ya rijalu, ya waladu, bukan ya waladun. Kayak gitu. Ya muslimatu, ya sayyidu,
ya ustadu, ya syaikhu. Walaupun sebenarnya ketika kita ngomong, ya nggak bakal dibaca ya akhirnya. Ya rojul, ya muslimat, ya sayyid, ya ustad. Nah, tapi nanti ketika kita menulis, itu kan harus ada tuh syakalnya. Nah, itu berguna di situ. Ya ustadu, ya syaikhu. Nakiroh ghair maksudah. Nah, kalau ini maksudah tadi, kalau yang ini nakiroh ghair maksudah. Yaitu kalimat isim nakiroh yang tidak ditujukan kepada yang sudah tentu. Jadi sebenarnya rojulannya siapa aja gitu. Misalnya ada di sana kumpulan rojulan, jadi mau manggil yang mana aja gitu. Gitu. Ya rojulan, ya waladan, ya sayyidan. Kayak gitu. Dibacanya tadi fathah bertanwin. Mungkin banyak ya kaidahnya, tapi memang aku juga sebenarnya nggak pertama kali belajar ini nggak langsung ngeh gitu. Ya diulang-ulang terus, tanya-tanya terus kayak gitu. Yang terakhir adalah cara baca kalimat isim setelah yaitu mudhof dan syibhul mudhof. Mudhof 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 dan mudhof ilaih ya. Kata yang digabung dengan kata setelahnya. Berarti kebalikan dari mufrad. Ini tidak digabung, ini mah digabung gitu. Tadi contohnya ya yang Abdurrahman tadi. Atau enggak ini contoh yang ada di sini. Ya Rasul. Kan kalau misalnya nggak ada ya, dibacanya Rasulullah, domah biasa. Tapi ketika dimasuki ya, nah kaidahnya gimana? Kata yang digabung dengan kata setelahnya dibaca fathah. Ya Rasulullah. Kenapa ini disebut mudhof dan mudhof ilaih gitu? Karena ini Rasul itu kan isim ya. Kalau dalam segi artinya juga ketahuan ya. Rasul itu isim, kata benda. Isim tapi nggak ada alif lamnya. Nakiroh. Nah, Allah itu isim juga dengan alif lam, yaitu isim ma'rifah. Mudhof ilaih itu rumusnya nakiroh ditambah ma'rifah. Kayak gitu. Makanya cara baca mudhofnya katanya gimana? Dibaca fathah. Berarti ya Rasulullah. Nah, Allah dibaca gimana? Nah, setiap mudhof ilaih sampai hari kiamat dibacanya kasroh. Berarti ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nah, ini Abdullah. Dibacanya gimana nih kalau ditambahin ya? Ya Abda. Ya Abdallahi. Tadi contohnya Abdurrahman. Kalau ditambahinnya gimana? Ya Abda Ar-Rahmani. Ummatul Islam. Kalau ditambahin ya jadinya gimana? Ya ummata fathah. Ya ummatal Islami. Al-Islamnya mudhof ilaih dibaca kasroh. Ya aba, bukan abu ya, karena ada iya-nya. Dan dia bersandar ke aba, Hurairohnya, berarti ya aba Hurairah. Ini sebenarnya bacanya tak. Nanti kita belajar ada nama-nama yang dia nggak bisa dikasrohin. Kalau syibhul mudhof itu dia mirip mudhof, tapi sebenarnya bukan mudhof. Kayak ini, tolian, jabalan. Ini kalau di Arab sebenarnya pembahasannya cukup dalam ya, tapi cukup tahu aja karena memang jarang juga ada syibhul mudhof. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ya ayuha, kalau ya ayuha, munada setelah ya ayuha harus dibubuhi al. Jadi kan ini mah tanpa al semua ya. Nah, nakirah semua. Kalau ya ayuha ini khusus kalimah isim dengan alif lam. Harus dibubuhi alif lam, dibaca rofa. Ya rofa itu u, bisa atu, bisa ani, bisa una. Contohnya ada di sini yang u. Ya ayyuhar rajulu. Nggak boleh dibaca ya ayyuhar rajuli, rajula. Nah, karena ada ya ayyuha. Ini ya ayyuhar rajulani. Nah, ini ani. Dibacanya ani ya. Ya, nih yang atu contohnya ya ayyuhal muslimatu. Nah, terus yang contohnya una ya ayyuhal muslimuna. Kayak gitu. Jadi memang ada kaidah-kaidah tersendiri buat cara baca munada. Ingat kalimah isim setelah haraf nida munada. Kalau tadi setelah haraf jar majrur, kalau setelah haraf nida disebutnya munada. Kayak gitu teh.
Kira-kira gimana Teh? Buat yang nakiro ma'rifah yang mudhof sama mudhof ilaih itu berarti fix yang kata pertamanya apa sih? Kalimah ya. Kalimat Kalimah. pertamanya pasti fathah, kalimah keduanya pasti kasroh. Ya, kasroh. Sebelum ada tambahan-tambahan lagi maksudnya ya. Iya, Kalau dia betul. ada pengecualian. Oke. Iya, betul. General, kita bicara general dulu aja. Kalau sampai spesifik kan, aduh, liar. Oke, lanjut ya. Kita ke latihan lagi, insya Allah. Biar makin mantap. Tadi, ini di surat ini. Kita berapa menit lagi? 11. Oke, cukup lah. Identifikasi isim di surat Al-Ahzab. Dalam ayat pertama ada berapa kalimah isim? Berapa nih? Ada berapa? Teteh? 1, 2, 3. 2 kali. Apa tuh? 2. 1. 2 apa? 1 apa? Bingung banget. Gak apa-apa. Cuma nemu Lahabin doang. Abilahabin. 1 apa? Aku 1 Abilahab. Gak tahu kalau Lahabin. Tandanya apa Lahabin? Tata berapa tak? 2 sama apa? Sorry. Gak yakin. Gak yakin. Tapi yang Lahabin yakin ya. Soalnya ini nih, ada tanwin. Sebenarnya ada 3 kalimah isim sebenarnya. Tapi memang nggak ada, ya nggak bakal terlihat tandanya. Kita tahu dia kalimah isim dari maknanya. Yada itu tangan kan, kata benda. Abi itu kan bapakku. Enggak, di sini Tadi bukan aku mau bapak. bilang yada. Ya, 2 berarti. Aku nemunya 2 yada, aku lupa kalau itu tangan. Aku lihatnya yada, bener. Iya benar, mantap juga. Abi sebenarnya juga dia kalimah isim karena bapak. Bapak itu kan kata benda ya kalau kita terjemahin. Tapi nggak apa-apa. Kita kan baru belajar ini, nggak apa-apa ini skip dulu juga. Lanjut. 2. Ada berapa kalimah isim di ayat kedua? Waduh. Ayo. Ingat-ingat tanda isimnya. Bentar ya, sambil ngecas dulu HP-nya. Ada berapa nih? 2 bukan sih? 2 apa aja teh? Nggak apa-apa. 2 apa aja? Maluhu. Maluhu bukan? Aku juga dapetnya itu. Luhu. Maluhu sama apa? Anhu. Maluhu sama anhu. Anhu yang mana yang kalimah isimnya? Hu-nya. Kenapa hu disebut kalimah isim? Domir hu. Ya sebenarnya ada pembahasan lanjut isim domir hu. Isim domir ya dia objek. Tapi kalau kita dari pengamatan kita dari tanda-tanda isim sebelumnya pun bisa tahu hu kalimah isim karena diawali an. An itu tadi termasuk haraf jar. Bisa diulang-ulang lagi. Jadi hu itu majrur. Anhu, jar majrur anhu. Kayak gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa dia nggak dibacanya anhi? Kan dia majrur gitu. Nanti ada pembahasan lanjut. Dia disebutnya mabni. Mabni itu tetap mau dikasih apapun tetap hu kayak gitu. Lanjut, mau
Kan Maluhu. Maluhu ini ada berapa kalimat sih di Maluhu? 2. 2. 2. Apa aja itu? Lam dan hu. Lam dan Maluhu. Kan Maluhu. Mimnya Oh, itu nih. Maluhu. Mal sama hu. Mal sama hu, betul. Nah, yang mana yang kalimat isim? Hu. Apa sih? Hu. 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 Kalimat isimnya mana, Hu domir bukan? Iya hu domir. Isim domir ya. Sebenarnya setiap hu itu isim juga. Mal juga isim. Kenapa diawali mim? Oh, itu Nah. mal harta ya? Betul. Iya, mal harta. Oh, ya Allah. Jadi, iya benar. ini tuh mal ditambah hu gitu. Oh, ya pantesan. Kirain aku maknya itu sendiri. Ma Terus itu luhu. Aku perbuatan. lupa. Ma perbuatan atau ma apa-apa mah ini nih. Ma. Kalau ini mah harta, mal. Iya, itu bukan. Oh iya, harta kok Makanya perbuatan kayak sih mikirnya, aku pusing. kok perbuatan ya, kok manya berdiri sendiri, ternyata enggak. Kalau misalnya kenapa bisa nebaknya ini mal harta karena luhu. Kalau misalnya mau la sama hu pasti lahu, nggak ada yang luhu. Cara bacanya iya benar. cara bacanya nggak ada yang luhu, pasti lahu. Nggak mungkin lihu juga, nggak ada. Lahu pasti. Nah, karena luhu, berarti ini lah ya lamnya bukan lam haraf jar lagi, tapi memang mal harta kayak gitu. Ini juga mak diawali mim, isim juga. Nah, mungkin nanti ini isimnya namanya isim mausul. Nanti dipelajari lagi. Mak di sini juga sebenarnya isim mausul. Jadi sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi teka tingali. Terus enggak. Jangan tingkat expert, kita tingkat beginner. Gak apa-apa. Introduksi aja. Kalau misalnya harus diperhatiin nih yang kecil-kecil kayak gini juga. Yang 1 huruf padahal kalimah itu teh kata juga. Oke, lanjut. Yang ketiga, ayat ketiga. Ada berapa kalimat isim dalam ayat ketiga? Ayo. 3 bukan? 3, apa aja 3? Naron, Ya. Zata itu iya nggak ya? Sama Lahabin. Kayaknya Oke. kalau mikir terjemahan, ya Allah maafkan aku. Emang Zata apa nih? Zata itu artinya apa ya? Sebentar. Sebentar. Kok aku juga lupa ya. Bentar ya. Zata tuh kalau nggak salah tuh kan zat ya. Yang kayak semacam mempunyai atau ya naron itu kan jadi mensifati gitu. Penyambung. Naron api yang bergejolak gitu. Memiliki gejolak. Nah, pokoknya mungkin kayak gitu. Nah, kalau zata ini sebenarnya ada pembahasan tersendiri. Dia itu nantilah kita bahas lagi. Kita fokus ke naron sama lahabin aja karena dia kalimat isim, tandanya tanwin. Lanjut. Ayat 4. Ada berapa kalimat isim dalam ayat 4? Ini deh. 3 nggak sih? 3 apa aja? 3. Wamratuhu hamalata al-hatab. Tandanya apa wamra'atuhu? Jar sama hu. Apa? Wa sama hu.
Apa, Wa? Tamarbutoh. Imro'atah. Imro'atah. Enggak lah ya. Imro'ah. Nanti Iya, bahas. hu-nya apa? Ini Apa? tuh Wamro'atuh tuh kelihatannya tuh satu, padahal ini ada 3 kalimat. Iya, benar 3. Oh Wamro'atuh. iya. Wamro'atuh tuh wa ditambah, aduh maaf tulisannya nggak ketolong ya. Imro'ah, Imro'ah. ya betul, plus hu. Nah, wa-nya ini ayo tebak, ini waudan atau wau haraf jar tadi? Dan ya, bukan haraf jar. Kenapa? Soalnya di sini syakalnya u, bukan i. Kalau misalnya wamro'atihi. Nah, kalau ti berarti oh ini mah wawunya wawu demi, wawu haraf jar kayak gitu. Tapi karena di sini u bukan kasroh, maka dia bukan wawu haraf jar tapi wawu dan. Wa ini haraf tadi kata sambung. Imro'ah, ya dia kalimat isim karena dia diawali diakhiri tamarbutoh. Hu-nya tadi udah sempat dibahas ya, isim domir, walaupun belum dibahas lanjut, nanti aja perkenalan aja biar kenal gitu. Hamalah udah jelas diakhiri tamarbutoh. Al-Khatab udah jelas juga diawali alif lam. Kalau teman-teman ngeh juga, hamalat al-Khatab ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Kenapa? Karena dia nakiroh plus ma'rifah. Nah, liatin tandanya apa? Ini kasroh, mudhof ilaihnya. Ingat, mudhof ilaih selamanya kasroh sampai kiamat juga. Lanjut. Dalam ayat 5 ada berapa nih? Ada berapa kalimat isim dalam ayat 5? Ayo. 3 ya. 3. Apa aja 3? Fijidi hablum mimasad. Ini yang kalimat isimnya yang mana? Ya bukan. Betul. Jidi. Iya. Karena ada harf jar. Karena haraf jar dibaca majrur, liatin i. Berarti H ini bukan kalimah barengan sama jidi ya. H ini terpisah. Kenapa? Liatin kasrohnya berhenti di dal. H ini tadi sebenarnya isim domir juga tersendiri. Termasuk isim juga tapi belum kita bahas. Tapi kita fokusnya ke sini dulu. Lanjut, hablun tandanya tanwin. Mim masa tandanya diawali min, yaitu haraf jar. Masa adalah majrur. Mantap. Udah lumayan lancar. Aduh, ternyata nggak kerasa ya waktunya. Mungkin sebenarnya ada satu lagi. Ini ada al-kafirun. Ya, PR lah buat teman-teman. PR aja ya. Coba ditilik-tilik. Buat yang mau store, enggak ke aku. Ini ayat 1 ada segini, ayat 2 ada segini, ayat 3 ada segini. Buat yang mungkin masih terkendala, belum bisa store, nggak apa-apa juga. Lebih bagus yang store, nanti kita ngobrol bareng-bareng mana aja isinya, mana yang bukan isim. Kayak gitu ya. Al-kafirun ya teman-teman, ingat ya. Buat yang lain, ada yang mau ditanyain? Sampai sini? PR-nya seminggu kan? Ya, seminggu. Boleh langsung PC aja ke akunnya ya. Store gitu, mau store ini al-kafirun ayat 1 ada 2 isim misalnya. Ayat 2 ada segini isimnya ini aja gitu. Boleh banget. Gimana, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Waduh, udah lewat 3 menit ya. Ada yang mau ditanyain? Cukup teh dari aku. Teh Putri Nabila, ada yang mau ditanya? Cukup. Enggak teh, cukup. Enggak, Dinda nih. Biasanya nanya nih. Halo teh. Ya. Ada yang ditanyain enggak ya? Teh Ruby.
Aku mau lihat lagi teh nanti Cukup teh. Oke, siap. Teh Ikvi, gimana Teh? Ada yang mau ditanyain? Alhamdulillah, insya Allah masih paham teh. Insya Allah paham ya. Kalau begitu, teman-teman semuanya, teteh-teteh semuanya, makasih banyak. Kita mungkin sudahi dulu materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan bosan-bosan buat review lagi, karena seminggu sekali kayaknya nggak cukup ya. Gitu. Boleh tanya-tanya ke aku, PC, boleh banget. Semoga ilmu kali ini mungkin bukan sekedar ya muasin intelektual kita aja ya, tapi jadi ajang ibadah juga, ibadah menuntut ilmu di sisi Allah. Makasih buat teman-teman. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari aku mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran teh Agi. Jazakallah teteh.